Allahu Akbar. Subhanallah. Alhamdulillah. Wa la ilaha illallah. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan Allah SWT meridhoi yang kita lakukan selama ini, mengampuni dosa-dosa kita dan menerima amal baik kita. Ala hatinya binatun solihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala Rasulillah. La haula wala quwwata illa billah, ma ba'd. Wonten ngarsanipun sesepuh-sesepuh sedaya para pengurus takmir Mushola An-Nur, para rawuh jamaah saya hormati. Alhamdulillah malam hari ini kita bisa melanjutkan kembali kajian kitab Tamil Ghafilin. Abu Lais As-Samarkandi memberikan judul kitab Tamil Ghafilin karena untuk memberikan peringatan pada orang-orang yang lupa, karena manusia tempatnya salah dan lupa, sehingga perlu diberi peringatan, diingatkan orang yang salah dan lupa ini biar diingatkan oleh beliau penyusun kitab Tamil Ghafilin Abu Lais As-Samarkandi. Kita lanjutkan kembali riwayat Ja'far bin Auf yang diriwayatkan dari Mas'ud dari Auf bin Abdullah, saudara Abdurrahman bin Auf, yang sudah sering jenengan dengar ceritanya. Abdurrahman bin Auf, orang sahabat kaya yang bosan kaya pengen miskin itu. Nabi SAW menurut beliau dalam riwayat, Nabi Muhammad tidak pernah menoleh hanya wajah atau kepala kalau dipanggil, kalau berkomunikasi, kalau bercakap-cakap, berhubungan berkait dengan sahabat-sahabat. Tidak pernah hanya menoleh wajah atau kepala saja, namun seluruh badan ikut menoleh, sehingga itu menunjukkan tawaduknya Nabi, tata keramanya Nabi, juga menunjukkan Nabi itu murah senyum. Kalau hanya noleh kan nggak kelihatan senyumnya, kalau seluruh badan nampak senyumnya. Nabi juga tidak banyak ketawa ngakak yang tidak beralasan. Nabi hanya senyum yang biasa dilontarkan kepada para sahabat yang menjumpainya. Kalau orang banyak menangis, banyak tertawa di dunia, itu akan banyak menangis di akhirat. Kemarin misalkannya begitu. Sekarang dalam surah At-Taubah ayat 82 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Falyadhaku qalilan wa yabku katsira. Artinya, maka biarkanlah mereka tertawa sedikit dan menangis yang banyak. Artinya, saat di dunia ini perlu banyak riyadhah, banyak melakukan prihatin lah, banyak bersabar, sedikit senang-senangnya sedikit aja, banyak riyadhahnya, sehingga banyak menangisnya sedikit, tertawa sedikit aja, menangisnya yang banyak, riyadhahnya yang banyak, amal solehnya yang banyak, foya-foyanya dikurangi, sukarianya dikurangi, sehingga banyak menangis di dunia, biarkan nanti bahagia di akhirat, tidak terbalik. Diriwayatkan oleh Hasan Al-Basri yang jenengan sering dengar ceritanya juga. Beliau yang mendapatkan istighfar dengan istighfar jadi solusi semua masalah. Ini ada juga yang mengangkat cerita, tidak mengangkat ceritanya Hasan Al-Basri, tapi orang yang
dinisbatkan ceritanya mirip dengan Hasan Al-Basri, mirip tentang istighfar itu, tentang istighfar. Jadi ceritanya seorang pengusaha catering yang dulu sangat laris, sangat berkembang pesat, di akhir-akhir mengalami penurunan karena saat berkembang begitu berkembang menambah modal terus nambah utang bank, nambah modal terus nambah utang lagi, nambah modal lagi untuk perkembangan pesat. Ternyata di akhirnya malah mengalami penurunan sampai macet, nggak ada yang pesen, terus banyak tagihan tiap hari, telepon berdering isinya tagihan, orang datang isinya penagih yang nagih utangnya. Namun akhirnya solusinya yaitu perbanyak istighfar, mohon ampun pada Allah. Barangkali selama ini waktu jadi pengusaha banyak melakukan kesalahan yang tidak wajar, yang dikiranya tidak salah menurut dia, karena dalam mereka meraup untung sebanyak-banyaknya dikira nggak salah, padahal itu sebuah kesalahan, tapi nggak disadari itu sebuah kesalahan. Maka dengan taubat istighfar kepada Allah SWT, tiba-tiba bulan Ramadan ada yang telepon, bukan penagih yang telepon, tapi telepon memberikan order. Ini bulan Ramadan, ada acara buka bersama, saya mau pesen catering jenengan untuk melayani buka bersama 1000 porsi ya jenengan. Tapi karena ini amal sosial, ya saya pesen jangan ambil untung banyak-banyak. Loh, madek, saya udah mereka mau pengembalian modal, malah dipesan tuh jangan ngambil untung, tidak ambil untung nih. Ya dilayani lah dengan tidak ngambil untung, tidak ngambil untung. Berusaha untuk sejujur mungkin, tidak ngambil untung. Ya, karena kejujuran dan tidak ngambil untung itulah pelayanan kualitas tidak menurun, untung tidak mengambil. Dengan jujurnya tersebarlah kabar bahwa ini katanya sangat baik, bagus, orang jujur, kualitasnya nggak pernah turun. Nah, karena tersebar berita itu akhirnya naik daun lagi, bisa kembali lagi, pulih, cateringnya laris lagi dengan perbanyak istighfar kepada Allah SWT. Ya ini Hasan Al-Basri ini pernah heran pada orang yang kok bisa-bisanya ya dia banyak tertawa, kok bisa-bisanya dia tuh sedang berjalan di seperti siratal mustaqim lah, berjalan yang mana kanan kirinya akan tergelincir dengan api neraka, di belakangnya api neraka, di bawahnya api neraka, kok begitu banyak tertawa, kok bisa-bisanya ya dia tertawa, dia juga sebentar lagi akan meninggal juga, nggak lama kan hidupnya, kok bisa-bisanya ketawa terus, senang terus, bahagia terus di atas penderitaan orang, bahkan rela mengorbankan orang lain untuk kebahagiaannya, rela mengambil hak orang lain untuk memenuhi kesenangannya, kebahagiaannya. Kok bisa-bisanya dia ketawa begitu? Andai dia sadar, andai dia mengerti bahwa neraka itu panas, lebih panas daripada panasnya gunung Merapi, lebih panas daripada api las. Andaikan satu butir pasir neraka jatuh ke bumi saja, bumi akan hancur. Tapi kok heran aku melihat orang itu kok suka, dia ketawa, senang bahagia di atas penderitaan orang, dia rela seperti itu. Ya, seperti yang terjadi yang kita alami sekarang ini, banyak orang yang menari-nari di atas penderitaan orang, jangan susah diatasi. Kok bisa diatasi gimana? Nah, orang-orang yang ahli dalam ilmu hikmah ingin mencoba, tukang santet itu nyantet itu loh, disantet itu koruptor pejabat yang jahat loh disantet baik. Ternyata begitu didatangi tukang santet, ternyata mereka ada 50 orang sudah bersatu bersama, dibiayai oleh mereka penjahat itu, mereka koruptor membiayai. Berapa kamu bayar mereka?
5 juta per bulan atau per hari? Per bulan 5 juta untuk 50 orang ini atau untuk jadi semuanya? Per orang 5 juta tiap bulan kali semua anggota ini. Lah iya harus ngajak belum sopo mau lewat jalur hukum, mau lewat kompol warisan, cara pensiun nggak bisa lagi. Pensiun itu naik lagi, mau lewat mana lagi? Jalur hukum nggak bisa, jalur transadat sudah dibayar terus gitu. Susah loh negara ini seperti ini. Ya Allah, kok bisa-bisanya dia ketawa-ketawa, senang-senang, bahagia di atas penderitaan orang semacam ini. Anggota dewan pun kesulitan dalam menyalurkan aspirasi rakyat karena selama ini anggota dewan itu sebenarnya bukan wakil rakyat tapi wakil partai, sehingga aspirasi rakyat kalau dibawa munggah diseleksi dulu oleh ketua partai kok setuju dinaikkan lagi, nanti di atasnya lagi seleksi lagi, kalau tidak diterima ya sudah berhenti. Jadi aspirasi rakyat nggak sampai karena selama ini banyak yang ya tidak semuanya sih, nggak semuanya, banyak anggota dewan itu yang tidak menjadi wakil rakyat tapi hanya wakil partai, tidak bisa menyalurkan aspirasi rakyat untuk menyusun RUU atau memperbaiki undang-undang yang tidak pas seperti itu. Yang terjadi adalah banyak tertawa bahagia di atas penderitaan orang lain di dunia ini, dan besok di akhirat akan banyak menangisnya. Ibnu Abbas radhiyallahu pernah berkata bahwa barang siapa yang tertawa ketika melakukan perbuatan dosa, wis dosa lakoni maksiat malah bangga ngakak-ngakak, nanti akan menangis di neraka. Dia akan menangis itu, diancam dengan neraka yang terbuka menganga itu. Kalau kita sadar betapa ngerinya jurang api neraka, betapa panasnya, maka tidak akanlah kita akan tertawa terbahak-bahak ngakak seneng-seneng di dunia ini kalau kita sadar Allah menyalakan api neraka 1000 tahun sampai api neraka itu memerah. Setelah memerah dinyalakan lagi 1000 tahun lagi menjadi putih warna apinya, dinyalakan lagi 1000 tahun lagi menjadi hitam kelam. Nah, sampai hitam kelam itulah api neraka selanjutnya, seterusnya warna apinya hitam kelam, tidak merah, putih, kuning atau yang lainnya, tidak biru lagi kayak kompor gas yang suka itu. Kompornya biru bagus ini, tidak mengotori panci ini. Tapi neraka hitam warna apinya yang mengerikan. Ya Allah. Disampaikan oleh seorang ulama ahli sufi atau tasawuf ahli sufi yang namanya Yahya bin Mu'az Ar-Razi. Yahya bin Mu'az Ar-Razi itu seorang ulama ahli tasawuf yang mana beliau ini berada di sedang berada di tinggal di antara barat dayanya London berdaya London itu daerah mana dulu? Daerah apa namanya? London sana dikit. Kemudian melakukan perjalanan menuju ke Irak. Yahya bin Mu'az ini beliau sempat melihat ada orang di tepi sungai, satu laki-laki satu perempuan dengan satu botol minuman. Curiga beliau, ini orang kok ya berani-beraninya pacaran di tepi sungai dengan sebotol minuman keras. Siapa gerangan? Ternyata tak lama kemudian di tepi sungai itu ada perahu kecil yang lewat kemudian tenggelam,
6 penumpangnya ikut tenggelam juga. Lelaki yang duduk di tepi sungai tadi segera lompat ke sungai mencoba menolong penumpang perahu kecil yang tenggelam itu. Ditolong di pinggir dia semua, dikeluarkan, ditolong semuanya sampai berhasil menolong. Selesai berhasil menolong, kemudian menjumpai ulama tadi. Wahai Syekh, kalau engkau memang lebih baik daripada saya, itu masih ada satu orang yang belum saya tolong, silahkan kamu tolong. Kaget toh, oh tadi hanya dalam hati kok ternyata dia tahu apa isi hatinya. Tadi saya sudah tentok, iki wong iki kok wani-wani ini pacaran mikir kali, kalau gue betul minuman keras barang. Tidak tentok, ternyata dia melompat ke sungai nolong orang, terus mengatakan, Syekh, kalau engkau lebih baik daripada saya, itu ada satu orang yang bisa tolong, silakan kamu tolong. Saya ini bersama perempuan ini ibu saya, bukan siapa-siapa. Botol ini bukan arak, tapi ini air putih biasa untuk minum kami. Ya Allah, kaget. Kalau begitu tolong dia, kami saya balik berkata, kalau begitu tolonglah satu orang yang sedang dalam bahaya ini, yaitu bahaya kesombongan dan membanggakan diri. Siapa itu? Saya yang sedang sombong dan membanggakan diri. Tolonglah gimana biar saya selamat dari Allah. Yahya bin Mu'adz berkata, ada 4 macam perbuatan yang tidak akan bisa menjadikan orang mukmin selalu tertawa dan merasa gembira. 4 macam perbuatan yang bisa membuat seorang mukmin itu tidak bergembira ria, merasa bahagia terus, tidak tertawa buah terus, yaitu 1, kalau dia mau memikirkan akhiratnya. Kalau hidupnya itu mau memikirkan akhiratnya, ya Allah, kira-kira akhirat aku mlebu swarga apa neraka ya. Kira-kira aku selamat dari sesuk akhirat iki. Ya Allah, kira-kira amalku selama ini diterima enggak ya? Ya Allah, tobatku jadi ampun atau belum ini? Ya Allah. Kalau mikirkan akhirat, hidup akhirat, tentu tidak akan bergembira dia terus, akan selalu tertawa-tawa terus selama hidupnya. Kalau memikirkan akhiratnya, ya Allah, tunjukkan aku jalan yang Engkau ridhoi, ya Allah. Apakah selama ini yang kulakukan ini Kau ridhoi atau tidak? Kalau Allah ridho, tentunya Allah akan ampuni dosaku, Allah akan terima amal baikku. Tapi Allah tidak ridho apa yang kulakukan, ya tertolak semuanya lah. Dosa nggak diampuni, amal baik gak keterima. Yang kedua, yang membuat orang mukmin tidak banyak tawa terbahak-bahak di dunia, kalau dia sibuk mencari keperluan hidupnya, ya kebutuhan untuk hidup jasmani dan rohaninya, tidak hanya sekedar mengumpulkan harta, menumpuk-numpuk harta, tapi lupa ibadah, ya itu kebutuhan hidupnya. Kalau sibuk memenuhi keperluan hidupnya, kehidupan jasmani, kehidupan rohani, kehidupan hatinya dipenuhi, sibuk ngurusi itu, maka dia tidak akan berfoya-foya, bersenang-senang, ngakak-ngakak terus, terus akan banyak menangis kalau hidupnya disibukkan dengan mencari kebutuhan hidup, merasa sedih atas dosa-dosanya. Kalau dia sedih, dosa-dosaku yang lalu sudah diampuni Allah, ya enggak ya, aku tobat ini, aku istighfar terus, diterima apa enggak, diterima tobatku apa enggak, diampuni enggak dosa-dosaku. Nah, kalau begitu terus mungkin tidak jadi banyak ketawa-ketawa. Dan yang berikutnya, memikirkan musibah yang mungkin akan menimpa dirinya. Musibah paling menakutkan adalah musibah su'ul khotimah. Yang paling menakutkan adalah su'ul khotimah. Musibah yang lain enggak begitu menakutkan, yang penting berakhir dengan husnul khotimah. Tapi musibah yang paling bahaya menakutkan kan su'ul khotimah, sedang meninggalkan perintah Allah, meninggal. Keadaan su'ul khotimah, sedang melanggar larangan Allah,
meninggal dunia, dicabut nyawanya. Itu na'udzubillahi min dzalik. Itu musibah yang paling menakutkan, paling membahayakan. Jadi kalau kita berusaha untuk selalu beramal baik, menghindari maksiat, tidak meremehkan atau menyepelekan perintah, berupaya untuk memenuhi perintah-perintah Allah, insya Allah itu menjadi upaya kita untuk meraih husnul khotimah. Walau ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Afamin hadzal hadithi ta'jabuna wa tabhakuna wa la tabkuna antum samidun. Maka apakah kamu merasa heran terhadap pemberitaan ini dan kamu tertawa, tidak menangis, sedang kamu melihat darinya? Allah juga menguji orang yang suka menangis. Wa yakhiruna lil atqan yabkun, dan mereka menyingkurkan wajah sambil menangis. Orang beriman yang mengupayakan ibadahnya itu khusyuk, ikhlas, mau mendalami isi Al-Quran, syukur paham isi Al-Quran, maka saat mendengar ayat-ayat yang berkenaan dengan siksaan, dengan neraka, dia akan menangis, menyingkurkan wajahnya, mohon ampun pada Allah karena mendengar ayat-ayat yang berkenaan dengan azab atau siksa, berkenaan dengan neraka, berkenaan dengan maksiat atau dosa, akan menangis tersungkur wajahnya, bersujud mohon ampun pada Allah SWT. Tapi bagi kita yang kurang memahami isi Al-Quran, tidak tahu ini ayat-ayat apa, pokoknya asal bunyi, ya tidak sampai segitunya, nggak bisa meresapi sampai menangis isi ayat yang dibaca. Sehingga kadangkala kita perlu tadarus Al-Quran yang di sampingnya ada terjemahnya. Sesekali nengok terjemahannya biar tahu apa maksudnya dibaca. Sesekali nengok terjemahannya, sehalaman atau setengah halaman, tengok terjemahannya apa sih yang dibaca ini, sehingga sedikit mengetahui, oh yang dibaca ternyata tentang ini isinya, begitu. Kalau yang tanpa terjemahan ya bersanding dengan terjemahnya. Satu Quran itu terus, satu terjemahan dibuka bareng, begitu, agar mengetahui sedikit isi Al-Quran yang dibacanya. Setiap muslim seharusnya merasa sedih dengan 5 perkara, yaitu sedih terhadap dosa-dosa yang lalu yang pernah dilakukan, baik sengaja, tidak sengaja, dosa kecil maupun dosa besar. Harusnya sedih orang Islam itu dengan dosa-dosanya, tidak sampai bangga. Kita kan kadang-kadang sok melihat orang yang bangga bisa melakukan maksiat. Kadang masih cerita senengane jodol apa? Judel. Malah ada cerita-cerita senengane main toret, kartun seret-seret itu, biasanya cerita-cerita ngajak-ajak bolo. Aku kayak wong anu telu tok kurangnya, melu iki telu orang papat. Tambahnya gak mau tambahnya, kita ganti model. Jadi masih cerita. Kalau bisa berbuat maksiat, bisa selingkuh, bisa nyeleweng, bahkan cerita-cerita memamerkan bangga dengan maksiatnya. Ya harusnya orang itu takut dengan perbuatan dosa yang telah lalu, bukan malah membanggakan. Dulu aku begini loh, biar aku dosaku, biar maksiatku malah dibanggakan. Tidak boleh. Orang Islam harusnya kebaikan-kebaikan yang dilakukan itu diibaratkan, diikhlaskan, agar diridhoi Allah SWT, agar diterima Allah SWT. Melakukan kebaikan sebanyak-banyaknya, berupaya ridho, ikhlas, agar memperoleh ridho Allah dan diterima Allah SWT. Ya, orang Islam itu sebaiknya ya mengingat-ingat, memahami hari kemudian, apa yang terjadi kemudian lah. Hidupku tidak hanya untuk hari ini, tapi untuk esok. Hidup hari ini untuk esok, untuk besok. Besok itu ya setelah
alam kubur. Besok itu pasti akhirat nanti, tidak hanya untuk hari ini, tidak hanya untuk di dunia, tapi kehidupanku di dunia ini untuk keperanku besok di akhirat, bukan hanya keperluan di dunia saja, untuk bekalku di akhirat nanti. Maka gimana usahanya sebagai orang Islam hidup ini bukan hanya untuk keperluan di dunia, tapi untuk keperluan besok di akhirat, sehingga mengseimbangkan antara kebutuhan jasmani dan rohani. Jasmani yang melakukan fisik, melakukan aktivitas ibadah perlu di nutrisi, perlu diisi gizi, perlu disuplai makanan. Rohani pun tidak ketinggalan dengan suplai makanan rohani, gizi-gizi rohani, nutrisi rohani perlu diperbanyak. Jadi setiap ada kesempatan usahakan ikut, setiap ada kesempatan usahakan lakukan kebaikan-kebaikan untuk kepentingan bekal di akhirat nanti. Kita mestinya juga berpikir gimana ya supaya Allah menerima amal baikku, gimana ya supaya Allah mengampuni dosaku, sehingga besok mudikku tidak mampir neraka, bisa mudik pulang kembali ke surga, karena asalnya dari surga, bisa pulang mudik kembali ke surga, tidak usah mampir ke neraka. Gimana ya, itu yang perlu dipikirkan dalam kehidupan orang Islam di dunia ini. Di akhirat nanti akan menghadapi 5 kesulitan. Kalau di dunia ini tidak mau berpikir tentang 5 hal tadi, maka di akhirat akan menyesal terhadap apa yang telah ia lakukan di dunia dulu. Kalau selama di dunia ini tidak memikirkan tadi yang disampaikan tadi, maka nanti akan mengalami terjadi penyesalan di akhirat. Menyesal, apa yo biyen aku kok yo pelit men, kok medit men aku, ya Allah, ketika Insya Allah tenaga akeh kok mau bantu tenaga, mau ngulur ke tenagaku gue bantu, kenapa tidak medit men atau pelit men, ketika Insya Allah titipan bondo kok ya orang tak bagi-bagi, masa tumpuk-tumpuk tak simpen, tak simpen dengan berangkas, mata berempat endem barang berangkas tak simpen di alas, tak pendem orang tangguh apa ya, menyesal nanti. Juga menyesal pula kalau di akhirat nanti kenapa dulu menunda-nunda ya, setiap mau ada waktu luang, punya kesempatan untuk berbuat baik, kenapa aku menundanya sehingga kesempatan itu hilang untukku. Ini punya kesempatan untuk sholat jamaah, tapi malah tak tunda-tunda sih, itu udah rampung ya filmnya. Gamenya udah rampung, gamenya belum selesai, tak untuk game sih. Kenapa tak tunda-tunda ya dulunya? Akan menyesal gitu. Kalau sampai kesempatannya hilang, waktunya sudah habis, kenapa tunda kesempatan buat baik ya lakukan? Menunda-nunda itu akan jadi penyesalan nanti. Menyesal pula terhadap dosa-dosa yang pernah dilakukan dalam hidupnya dulu. Begitu ditunjukkan catatan amalnya, dilihat di akhirat, oh ya Allah Gusti, ternyata kok begitu banyak rapot merahku, catatan buruk banyak sekali. Menyesal yang tidak gunanya di akhirat itu. Kalau menyesal di dunia kan bisa dengan taubat memperbaiki diri, di akhirat kan nggak bisa, sudah nggak bisa taubat atau memperbaiki lagi, juga nggak bisa lagi memperbaiki diri, sudah habislah penyesalan yang tidak guna itu ya. Nopo yo, bikin aku nih dunia utang ora bayar, berarti saja nih iso bayar, ora tak bayar nopo. Di akhirat ditagih, orang-orangnya sinagih. Datang sana lagi karena dulu kamu utang janji padaku belum ditunaikan, karena janji nggak ditunaikan, tak agih sekarang, tak ambil pahalmu untuk menggantikan janji dulu. Lalu lagi, oh dia utang aku 500 juta harus dibayar, nanti mati harus dibayar. Saya tak jaluk di gambarin tak cukup, enggak untuk bayar utangmu. Lagi datang lagi, kamu dulu berbuat zalim nanya aku, korupsi, uangku kamu korupsi, mana sekarang enggak tagih, tagih pahalmu tak ambil,
pahalanya sudah habis, nggak ada lagi. Jangan pahala nggak ada lagi, berarti dosa orang lagi itu yang dibebankan kepada orang yang ditagih di akhirat nanti. Ya Allah, penyesalan akan terjadi di akhirat kalau saat di dunia tidak memikirkan kehidupan selanjutnya. Murka Allah yang datang kepadanya di akhirat nanti. Maka sebagai orang Islam hendaklah di dunia ini memikirkan kehidupan yang akan datang nanti. Apakah nanti aku bisa mudik ke surga tanpa mampir neraka atau tidak ya? Gimana nanti, apakah bekalku ini cukup diterima Allah atau tidak ya? Apakah dosa-dosaku diampuni Allah atau tidak ya? Ya Allah, itu perlu dipikirkan juga dalam hidup di dunia ini. Dan soal Kahfi, Allah SWT menyampaikan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ma li hadzal kitabi la yughadiru saghiratan wa la kabiratan illa ahsaha. Kitab apakah ini? Tidak ada yang tertinggal, yang kecil dan yang besar, melainkan tercatat semuanya. Perbuatanmu tercatat semuanya, terekam semuanya. Iki lho catatanmu. Ketok kabeh nalika ning dunya, ketika kamu banyak tertawa, ketika kamu menangis, ketika kamu bahagia, ketika kamu sedih, susah. Ini kelihatan semua catatannya, rinci sekali, terekam semuanya. Di sisi TV Allah yang bermerek Raqib dan Atid sangatlah jeli, tidak pernah ada yang terlewatkan di rekaman CCTV Allah yang mereknya Raqib dan Atid. Itu nggak ada kelewatan, tercatat semuanya, terekam semuanya, sehingga bisa ditampakkan pada pemiliknya di yaumul hisab nanti, di hari penghitungan amal nanti. Ya Allah. Bapak yang saya hormati, sedikit lagi. Sufyan meriwayatkan dari Muhammad bin Al-Ajlan tentang hadis yang berbunyi, kullu ainin badiyatun yaumil qiyamah illa salah satu. Kelak di hari kiamat setiap mata akan menangis illa salah satu, kecuali 3 jenis mata. Salah satu ayunin. Apa itu 3 mata yang menangis? Ainun bakat min khasyatillah ta'ala, mata yang sering menangis karena takut pada Allah Ta'ala. Besok dari kiamat tidak menangis. Jadi kelak dari kiamat semua mata akan menangis kecuali 3 jenis mata. Yang pertama adalah mata yang sering dipakai menangis karena takut pada Allah Ta'ala. Waktu di dunia sering menangis karena takut pada Allah. Yang kedua, wa'anun ghadat an maharimillah ta'ala. Yang kedua adalah mata yang memejam dari apa yang diharamkan oleh Allah SWT. Menghindari pandangan-pandangan yang diharamkan Allah. Jadi tidak malah suka memandang sesuatu yang diharamkan Allah. Kalau di dunianya ini sering menghindari, tidak suka dengan apa yang diharamkan Allah, maka besok di akhirat mata itu enggak menangis, karena di dunia sudah dipakai begitu. Tapi kan di dunianya mata sering dipakai untuk memandang yang haram, yang dilarang Allah, besok akan menangis dari kiamat mata itu, menyesali kenapa ya kok tanggung ini, mata menangis. Wa ainun sahirat fi sabilillah ta'ala. Yang ketiga adalah mata yang jaga malam dalam sabilillah, artinya mata yang digunakan untuk berjuang di jalan Allah di waktu malam, ya sholat malam atau zikir malam atau ibadah malam. Kalau siang juga digunakan untuk ibadah pada Allah SWT, hanya memandang yang halal, berjuang menempuh jalan menuju Allah SWT. Kalau digunakan itu 3 jenis mata itulah yang tidak akan menangis di akhirat nanti. Di riwayat lain dari Muhammad bin Abdullah Ad bahwa ia berkata, barang siapa yang meninggalkan pandangannya yang tidak perlu, niscaya ia akan mendapatkan pertolongan untuk khusyuk
Kalau mata terjaga, insya Allah dapat pertolongan Allah untuk bisa khusyuk dalam sholat. Barang siapa yang meninggalkan kesombongan, niscaya ia akan mendapat pertolongan untuk bisa tawadu, berendah hati. Kalau berupaya meninggalkan sikap sombong, maka akan dapat pertolongan Allah, bisa rendah hati, bisa tawadu. Dan barang siapa yang meninggalkan perkataan yang tidak perlu, ngomong secara penting, niscaya akan mendapat pertolongan Allah menjadi orang yang bijaksana dalam menyampaikan ucapan-ucapannya, bijaksana. Orang yang bisa mengendalikan omongan-omongan yang tidak penting akan menjadi orang yang bijaksana. Demikian dulu kajian pada malam hari ini, kita lanjut di lain kesempatan. Mudah-mudahan Allah meridhoi apa yang kita lakukan, Allah mengampuni kesalahan-kesalahan kita dan menerima amal baik kita bisa istiqomah dalam ibadah, bisa meraih husnul khotimah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Suratul ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati